bukan Yesus. Rupa lain, Bapak. Rupa lain. Kau bilang kau pintar. Itu kan dibilang nggak rupa orang lain. Rupa lain beda dengan rupa. Rupa lain berarti rupa Yesus gak? Kok gimana sih otaknya kawan-kawanku ini? Otakmu kendor lo Juma. Rupa lain atau rupa Yesus? Jawab. Otakmu kendor lo Juma. Rupa lain Itu atau kan rupa dibilang, Yesus? itu dibilang bukan rupa orang lain. Rupa lain beda dengan Jangan rupa bawa orang lain. Jangan bawa orang lain. Tidak usah bawa orang lain. Rupa lain. Hanya membawa orang lain. Kalau tadi Oke, rupa lain ini, rupa lain ini rupa apa? Kan tadi. Saudara, orang lain kan? rupa lain ini maksudnya rupa siapa? Ya bisa aja rupanya, tapi kan kalau Kalau rupanya berarti tidak berubah. botol kan cara berpikir. Rupa lain, Yesus Rupa lain. Gini dulu Cuma, dengar dulu aku dengar. Kalau kau pakai masker sekarang udah berubah muka apa enggak? Berubah lah. Berubah ini enggak dalam ini. Udah pakai masker kau ini. Udah berubah. Sekarang kau jawab aja. Rupa lain itu rupa siapa? Jadi Sekarang kan ini dia Bang, saya mau bertanya. Rupa lain itu siapa? Yesus menempatkan diri dalam rupa lain, Bang. Rupa siapa itu? Dengar dulu aku makanya, biar jangan asal ngerotos kau bilang kau pintar. Di situ muka orang lain, muka lainnya, rupa lain. Iya, rupa lainnya rupa siapa? Itu pertanyaan saya. Kau moderatormu itu. Rupa siapa, Bapak? Kan rupa lain. Pertanyaannya berarti bukan rupa Yesus. Karena rupa lain. Nah, kalau bukan rupa Yesus, lalu rupa siapa? Sempit kali cara berpikirmu. Kan rupa lain, Pak. Sempit kali cara berpikirmu gitu. Kan rupa lain. Kan rupa lain. Ya rupa lain, tapi bukan rupa orang lain. Ya, saya tidak bilang orang lain, Tuyul. Ya, saya bilang rupa lain. Berarti bukan orang lain kan? Berarti Ya bukan orang lain kan? terserahmu. Lalu rupa lain itu rupa siapa? Rupa siapa? Kan? Di situ baru dapat kau. Rupa siapa? Rupa siapa kalau rupa lain? Ya bisa aja rupanya entah mengkilap. Kan apa? Jadi berubah. Iya. Dari mana kok punya asumsi kayak begitu? Nah, kau pun punya asumsi banyak. Kau katakan Jangan menangis. Markus mengatakan Yesus menampakkan wajah, menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa lain. Berarti rupa bukan Yesus, karena rupa lain. Tapi Yesus bukan. Menurut Markus, Yesus. Menurut Markus itu Yesus. Pertanyaannya muncul, dari mana Markus tahu kalau itu Yesus? Ayo. Menurut rupa orang lain. Dari mana Markus tahu kalau itu Yesus? Ayo. Orang lain. Dari mana Markus tahu kalau itu Yesus? Ayo. Ya, Markus. Dari mana? Markus. Di mana Markus muridnya? Mulai ngaco. Di mana Markus itu muridnya? Yesus. Aku tahu kau sih cuma Saudara, Markus melihat itu bukan Yesus, makanya dia katakan dalam rupa lain. Iya, tapi bukan rupa orang lain. Rupa lain dong, kan bukan rupa Yesus. Iya, tapi bukan rupa orang lain. Bukan Yesus, itu rupa lain, bukan Yesus. Kau bilang kau pintar. Ya, justru saya tanya samamu, rupa siapa? Ayo, rupa siapa? Kan rupa lain. Mengkilau, rupa lain lo, Di mana gitu tertulis mengkilau? Di mana? Bisa aja. Tapi kan bisa aja, itu kan asumsimu. Itu bukan rupa orang lain. Itu kan asumsimu. Asumsi. Kau pikir semua bisa kau apa? Tidak bisa. Asumsi ya sama. Kau pikir semua orang bisa kau bodohi? Hah? Kau pikir kau bisa bodohi orang? Hah? Nyembah makhluk kuburan gitu? Sorry ya. Sorry kawan, sorry. Siapa saksi sejarah Bang yang melihat kalau yang disalib itu bukan Yesus yang diserupakan? Ya itu Markus mengatakannya. Markus yang mengatakan tadi. Kan Al-Quran mengatakan kalau yang disalib itu bukan Yesus. Siapa saksinya? Markus. Markus bilang rupa lain. Sekarang permasalahannya dari mana Markus tahu kalau itu Yesus, padahal rupanya bukan rupa Yesus? Ayo, dari mana? Yang dilihat Markus itu bukan Yesus, tapi dia mengatakan
Lalu Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa lain. Dari mana dia tahu kalau itu Yesus? Bagaimana kalau itu iblis dalam rupa Yesus atau rupa lain? Ngaku Itu Yesus. asumsimu abang cuma ganteng. Bukan asumsi. Permasalahannya Markus sendiri mengatakan dalam rupa lain. Berarti bukan Dalam rupa rupa lain. Yesus. Mas, Bukan rupa dalam- Yesus. Penjelasannya dalam rupa lain itu bukan berarti dia bukan Yesus. Gimana sih? Pertanyaannya kemudian muncul, dari mana Markus tahu kalau itu Yesus? Ayo. Kan sudah jelas-jelas bukan Yesus yang tampil di situ. Nah, sekarang permasalahannya sudah jelas bukan Yesus, tapi Markus bilang itu Yesus. Dari mana ya Markus tahu kalau itu Yesus? Ini pertanyaan serius. Ayo. Dari mana Markus tahu kalau itu Yesus, padahal yang tampil di situ bukan Yesus, rupa lain. Tapi supaya dianggap Yesus, demikianlah Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa lain. Dari mana Markus tahu kalau itu Yesus, padahal yang dia lihat bukan Yesus? Ayo. Kan yang dilihat oleh Markus ini bukan Yesus. Betul? Bukan. Nah, tapi dibilang itu Yesus. Dari mana Markus tahu kalau itu Yesus? Siapa yang kasih berita ke dia? Ayo. Siapa yang kasih tahu penulis Markus? Sementara dia tidak pernah ketemu Yesus. Markus tidak tahu siapa Yesus, bagaimana mukanya, nggak pernah ketemu. Terus dari mana dia tahu kalau itu Yesus dalam rupa lain? Yang pasti yang dia lihat di situ ya rupa lain, bukan Yesusnya. Itu saudaraku, ya. Jadi terjawab ya Al-Quran ya. Iya. Terus disempurnakan sama Mana Al-Quran. itu Mak? Biar kejawab dulu teman. Iya, jawab dulu Kak. Nanti apa itu? Dari mana tahu Markus abang bilang, Bang Cuma? Iya, dari mana Markus tahu kalau itu Yesus? Yesus, Hmm. Markus murid Yesus. Di mana Markus murid Yesus? Jangan ngarang-ngarang Jadi lah. Markus. Di mana coba? Markus mana ditulis Di kitab kalau Markus. Iya, di mana tertulis Markus murid Yesus? Ayo. Ya di kitab Markus mengatakan kalau Yesus itu ya Yesus, bukan Yesus yang digantikan. Iya, di mana Markus kalau dia itu tertulis Aku tanya balik dulu. Abang dari mana tahu Yesus itu digantikan? Itu Markus ngomong. Loh, Markus ngomong mana ada di Alkitab kami Markus itu? Markus 16:12. Markus 16:12. Ya udah. Nggak ada dibilang digantikan. nggak Itu ada. digantikan. Lalu Tidak, Yesus bacakan mana? Yesus Bacakan, menampakkan diri Dia kepada menampakkan diri, bukan digantikan. kepada kedua muridnya dalam rupa lain. Yang betul-betul hidup. Rupa lain maksudnya dia bukan disalibkan lagi. Makanya baca kitab itu. Gimana sih? Terus. Gimana sih? Sudah jelas-jelas di situ. Lanjut. Di situ Pak Markus Sekarang mengatakan. Di situ Tanya Markus. dulu ya. Bang Dengar, Juma, dengar, tanya dengar, dulu. dengar. Jawab Belum dulu selesai. pertanyaanku. Belum selesai. Di situ Markus mengatakan bahwa yang tampil di situ bukan Yesus. Anda mengatakan Yesus, Anda. Sekarang pertanyaannya, dari mana Anda tahu kalau itu Yesus? Sekarang aku balik tanya, dari mana abang tahu kalau Yesus itu bukan dia yang disalib? Itu Markus barusan ngomong. Makanya selesaikan Markus itu. orang Kristen, bukan digantikan rupa lain, bukan maksudnya. Itu dia Markus berubah, sendiri gitu. yang mengatakan. Apa Markus. katanya? Apa Nah, katanya? Markus mengatakan bahwa yang tampil di situ bukan rupa Yesus. Jadi rupa siapa? Ya, tanya Panjangkan Markus. kata-katanya. Tanya Panjangkan, Markus. jangan baca sepotong. Panjangkan. Lalu Yesus menampakkan diri dalam rupa lain. Lanjut dulu di bawahnya. Ya itu, ngapain lanjut? Ada lagi terusannya, rupa sekarang lain permasalahannya rupa siapa? Rupa lain itu ada panjangannya. Rupa Iya, lain maksudnya iya, dia rupa- udah bukan rupa lagi disiksa, dia udah cantik seperti malaikat. Nah, udah itu keren, maumu, udah bebas itu putih. maumu, itu maumu. Hanya Nggak begitu. panjangkan bacaannya. Nggak Jangan begitu asal ngomong, tertulis. kau buka maskermu kalau berani kau. Malah di dalam Kisah Para Rasul 25 di atas 19 dikatakan mereka berselisih Iya. paham tentang seseorang Panjangkan. yang bernama Yesus. Berselisih paham loh. Jangan Ada- satu ayat kau baca. Ada cuma, yang jangan mengatakan satu ayat, Yesus sudah panjangkan. mati.
Ada juga Paulus mengatakan masih hidup. Penjangkaan. Berselisih paham. Berselisih paham. Orang-orang yang ada pada zaman itu berselisih paham. Ketika orang itu tampil dari kuburan, ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Ada yang menganggapnya hantu. Orang tidak percaya. Kalian aja itu yang aneh-aneh percaya sama pemberitaan dari barat. Ayo. Ayo. Dari mana Markus tahu kalau itu Yesus? Ayo. Dari mana? Masolang generasi hancur, Mina, hancur. Berarti benar dong Allah itu penipu. Ya, terserahmu. Ya. Terserahmu. Nah, sekarang Iya dong. siapa yang nipu kamu? Siapa yang menipu kamu? Siapa yang menipu kamu? Kamu sendiri yang mau. Ada yang paksa kau menyembah makhluk kuburan? Enggak ada yang paksa. Kau sendiri yang mau. Ayo, justru Tuhan sudah jujur samamu bahwa yang kau sembah itu bukan Nabi Isa, itu orang lain. Apalagi yang ditipu? Enggak ada. Enggak ada yang ditipu. Mereka menyalib, mereka tidak membunuhnya, melainkan diserupakan bagi mereka. Nah, mereka yang menipu. Begitu, saudara. Jadi jelas Bible sendiri mengatakan bahwa oknum itu tampil dalam rupa lain. Gitu, Ibu. Rupa lain, Ibu. Bukan rupa Yesus ternyata. Ternyata sudah keluar dari kubur, rupa lain dia. Bukan rupa Yesus. Begitu, Ibu. Jadi yang kalian sembah adalah orang yang diserupakan dengan Yesus. Jawab dulu aku kalau kau berani. Jawab. Apa itu? Jawab dulu aku kalau kau berani. Apa? Ini di kitabmu kan Yesus itu digantikan, bukan Yesus yang asli kan? Kutanya dulu kau. Di kitab di situ digantikan itu ada bukti nggak kalau Yesus itu Itu digantikan? Markus mengatakan itu. Markus. Maksudku di kitabmu itu, Di kitab saya mengatakan jelas, di kitab saya mengatakan wa isqalallah ya Isa anta qulta linnas tahizuni. Ya harus berisikomu. Makanya pintar dong. Masa saya harus kayak kau juga umat terjemahan? Penting. Masa saya harus jadi umat terjemahan, umat bloon? Sekarang kutanya di agamamu itu kenapa Yesus digantikan? Yang membuktikan itu siapa? Digantikan karena Yesus itu orang benar, bukan orang terkutuk. Yang disalib itu orang terkutuk. Ya kata Cahayu. siapa? Kata siapa? Ada yang lihat. Lah, Kapan? Tahun berapa? sekarang Di zaman apa? Sekarang siapa penulis Bible yang melihat penyaliban? Siapa? Tidak ada saksinya itu. Tidak Ya ada. siapa Masa yang Yesus melihat datang penyaliban? kepada Muhammad, Siapa yang lalu melihat? bilang, Lukas "Bukan, tidak. Longor kau longor." Markus tidak. Pengarang Matius tidak. Pengarang Yohanes tidak. Alah. Paulus juga Di tidak. agamamu itu Yesus Siapa yang digantikan, melihat tapi penyaliban? kau nggak bisa Siapa? buktikan. Seluruh Siapa yang pengarang Bible tidak melihat penyaliban. Makanya jangan banyak cakap kau. Ya, kenapa marah? Kita kan diskusi, Ibu. Bukan yang kau bilangnya Yesus digantikan. Di Ya, memang kitabmu itu, digantikan. siapa buktinya? Memang Saksinya digantikan. siapa? Di zaman apa itu terjadi? Memang digantikan. Penggantinya Kalau itu kita jelas pikir harus ada bukti, diterangkan tahu. di dalam Markus 16:12. Gitu, Ibu. Makanya baca mata itu dipakai Sekali baca. kau mempeleset-pelesetkan Itu. kitab Itu Markus 16 yang mengatakan, Ibu. Markus 16 kitab itu. kami di kitabmu dulu tanya. di Markus kitabmu. Kenapa 16 Yesus nomor diganti? 12 yang mengatakan itu, bukan saya. Kitab Anda yang mengatakan itu, bukan saya. Iya, aku tahu bukan kau. Kau bilang Yesus digantikan Siang, Bang Juma. di Quran. Siang juga, siang Terus juga. saksinya siapa? Buktinya mana? Di zaman apa itu terjadi? Itu Kasih tertulis tahu. di kitabmu. Tuhan pencipta Jangan langit kau dan kitabmu. bumi. Pencipta langit dan bumi turun melalui Roh Kudus menyampaikan Allah, Nabi Isa itu tidak dibunuh. Itu kan katamu kan? Sekarang permasalahannya, kenapa Kristen mau sekali kalau Nabi Isa itu dibunuh? Kenapa? Kalau kalian itu mau kali Yesus dibunuh, kenapa? Udah cari koin lah kau, cuma cari koin. Nggak usah Putus asa dia. Iya, Yang kau mau putus asa, Yesus, goblok kau, Bu, goblok kau. yang mau Yesus disalib itu iblis. Nah, kenapa Anda juga mau Yesus disalib? Berarti Anda adalah Itu kan katamu. iblis bermata Enggak tujuh, tahu, bertanduk siapa yang tahu tujuh. sama kau Yesus digantikan.
Loh. Siapa yang gantikan? Siapa yang datang menyuplai? Yesus mengatakan dalam Yohanes 37 yang mau menyalib Yesus adalah anak-anak iblis. Ibulah itu. Tidak. Ya memang anak iblis. Memang. yang Berarti nyalip Anda itu. anak iblis berarti. Kenapa Anda mau Yesus mati? bukan aku, Apa kok. alasannya? Apa alasannya? Apa alasannya Nggak Anda sampai mau Yesus kali-kali mati? cuma. Hah? Apa? Nggak sampai kali-kalimu ke situ. Supaya kau bebas Nggak sampai ngintip itu. orang mandi kan? Karena kau dengan ngintip ngintip istrimu orang lah, mandi, mandi. dosamu itu ditebus. Ajaran omong kosong. Mama- Ayo, mama kenapa pahlawan, ibu mau ibu Yesus dokter. disalib? Apa alasannya? Kenapa Anda seperti iblis mau Yesus disalib? Nggak sampai kali-kalimu ke situ cuma udah aku malu. bilang mama kami itu nggak bisa kau bayangkan Elohim itu. pencipta langit dan bumi tidak mau Yesus disalib. Yang mau Yesus disalib hanya iblis dan anak-anaknya. Enggak. Itu apa itu? Baca Yohanes 8 nomor 37 sampai nomor 44. Ada lengkuas. Lengkuas Ah. itu. Iblislah yang mau dia mati gitu loh. Bohong kau cuma bohong kau. Itu dalil ibu. Makanya menjadi Kristen itu baca buku. Dalil tai, nggak ada itu dalil. Loh, itu. masa kitabmu kau bilangi tai ibu? Kejam kali ibu ini. Aduh, jangan gitulah ibu. Masa kitab sendiri dibilang tai? Aduh, gimana dong? Halo bang. Halo bang, Siap. Selamat sore. selamat sore Raja juga, Holong. Siap. Salam kenal abang. Bang. Ini kan saya lihat bang temannya jaminan surga Islam dan Kristen. Siap. Siap abang. Siap. Silakan. Coba saya tanya dulu abang ya, dari tema abang dulu saya berbicara ya. Oke, boleh. Silakan. Abang jamin enggak abang masuk Islam itu masuk surga? Jaminannya ada jelas Al-Quran. Oke. Jaminannya itu apa bang? Dikatakan dalam Al-Quran, kada aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang mukmin. Ulaika hum warithun alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun. Yaitu mereka lah yang mewarisi surga Firdaus. Siapa mereka? Orang-orang mukmin. Ayatnya mana? Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. Beruntunglah orang-orang mukmin, yaitu orang-orang yang mewarisi, yaitu surga Firdaus, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Sekarang saya boleh tanya, jaminan surga dari Yesus untuk penyembahnya tertulis di mana bang? Oke. Abang pernah coba buka abang dulu bang di Yohanes 14 ayat 6. Itu bukan penyembahnya bang. Itu bukan penyembah. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui. Bukan menyembah aku, tapi melalui aku. Bukan menyembah aku. Melalui aku artinya melalui ajaranku, bukan melalui ajaran Kristen. Silakan. Yang saya minta jaminan kepada mereka yang menyembah. 16 seperti yang dibilang abang tadi. Gimana? Lalu kata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Ya. Data selanjutnya. Jadi orang Kristen itu yang kami akui bang Injil. Ya, oke. Data selanjutnya itu di Markus 16 kan? Ya. Nah, tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Di antaranya bisa bahasa asing. Abang bisa bahasa asing? Nanti abang dulu berkata baru saya jawab nanti. Oke, pura mukar kamindio. Dijawab bang. Itu bahasa asing. Bagi orang-orang percaya itu bisa bahasa asing. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Bisa bahasa asing. Udah bang? Udah. Oke. Kalau kami seorang Kristen bang, kalau kami berdoa meminta kepada Tuhan
kalau roh itu sudah turun kepada kami, bahasa kami tidak ada yang tahu, siapapun tidak ada yang tahu. Tapi kami sudah, roh kebenaran itu sudah ada dalam diri kami. Ya, berarti sudah bisa bahasa asing. Ya, Oke, coba jawab saya. Pura makara kamindio ya Allah. Jawab saya bang, katanya menyertai. Mana Roh Kudusnya? Tidur, Roh Kudus dikasih bangun dulu dong. Ake pura makimindio mantum bapak ya mukana susibang meja terlipat. Nah, itu bahasa Kairo Mesir. Kairo pinggiran bang, bahasa kuno Mesir. Abang bisa? Kalau tidak bisa berarti hoax. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya kepada Yesus. Mereka mengerti bahasa asing. Matumbai to polok nan susibang polok kuse. Apa artinya? Tidak bisa, berarti Anda bukan pengikut Yesus. Pengikut Yesus itu tanda-tandanya disertai dengan bisa bahasa asing. aku bang, saya, karena apa saya kembali ke Kristen? Karena di situ yang ada, akulah jalan kebenaran dan hidup. Iya, Yesusnya jalan kebenaran. Maka Bapak kalau tidak melalui aku itu. terus kenapa Anda menjadi Kristen? Kenapa enggak melalui jalannya Yesus? Karena saya percaya. Iya, kenapa enggak mengikuti jalannya Yesus? Kenapa menjadi jalannya Paulus ke gereja? Saya ikuti ke gereja. Sekarang Yesus apakah mengajarkan agama Kristen? Ya, Mana buktinya Yesus mengajarkan Kristen? Injil itu buktinya. Pak. Injil apa Injil? Tidak ada Yesus mengajarkan Markus, Lukas, Matius, Yohanes, Roma, Galatia, Filipi. Enggak ada Yesus mengajarkan itu. Dengan kebenaran. Apa? Ngomong apa? Di mana Yesus mengajarkan menyembah dirinya? Ada? Coba dulu bang, aku bertanya dulu sama abang. Cuman bertanya doang. Bukan, abang. Inna kamakola rabbana rakat. Inna kamakola rabbana rakat. Itu. Mengerti enggak itu? Ngerti. Aku nggak ngerti. Iya, kata Yesus, tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya. Ayo. Ya. Inna kamakola rabbana sulsila prakaniha. Coba. Karena kamu bukan Yesus, kami Juma. Tidak. Di situ dikatakan tanda-tanda orang percaya bisa bahasa asing. Inna kamakola gupron, inna kamakala gupron. Apa artinya? Apa artinya? Nggak tahu. Ya enggak Bukan Yesus berbicara. Yesus berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Ya. Bisa bahasa asing. Anda bisa bahasa asing. Inna kamakola rabbana harakola mana rabbana. Apa artinya? Tidak tahu. Iya, berarti Anda bukan orang percaya. Berarti Anda bukan pengikut Yesus. Kok jadi larinya ke saya? Yesus sendiri mengatakan, katanya Markus 16. Markus 16, tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya. Teroko balang melunu. Apa artinya? Anda tidak orang percaya. Itu makanya bang, perbedaannya. Lah, perbedaannya Kristen omong kosong. Ini membaca kitab Injil. Di dalam Markus 16, tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya. Nah, apa tanda-tandanya? Kamu jangan sesat. Apa tanda-tandanya orang percaya? Bisa bahasa asing. Iya kan? Ya. Matung bay pulukmu nasusibang puluk baine. Apa artinya? Bang Juma itu bukan yang sehat. Gimana ceritanya? Tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya. Memang tidak ada jaminan di Kristen, tidak ada jaminan. Kalau jaminan neraka ada, jelas.
Matius 7 nomor 22-23, orang Kristen dijamin neraka. Itu tidak diragukan itu, Bang. Itu nggak diragukan. Kenapa tertawa? Dalilnya begitu. Makanya Yesus mengatakan Matius 15:9, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan perbuatan yang mereka lakukan adalah perintah manusia. Begitu, saudara. Pada banyak ku tanya sama abang, satu aja, bisa nggak? Silakan, dari tadi kan Anda bertanya dan saya sudah jawab. Silakan. Abang tahu nggak apa arti Al-Fatihah? Al-Fatihah pembuka, kenapa rupanya? Tahu nggak artinya? Iya tahu, kenapa emang? Enggak, buktikan dulu secara umum ini berbahasa di sini kamu. Aku baca. Apa maksudnya? Maksudnya apa ini pertanyaan? Ingin seperti tadi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Tidak ada di dalam Al-Qur'an bahwa saya tanda-tanda orang percaya bisa bahasa asing. Jangan kamu Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami kepada jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai, bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Nah, sekarang saya balik nanya lagi, kan gantian kita kan? Gantian kita, bos. Gantian kita. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat keselamatan kepadanya, bukan jalan orang Yahudi dan bukan jalan orang Kristen. Lu kok berbeda-beda? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat, bukan jalan orang yang engkau murkai, bukan juga jalan orang yang sesat. Itu artinya mana jalan menyembah Yesus itu? Siapa yang tunjukkan jalan menyembah Yesus itu mana? Siapa yang tunjukkan itu jalan? Menyembah Yesus, makan babi, ibadah minggu, menyembah 3 Tuhan. Siapa jalan itu? Jalan siapa itu? Tidak bersunat. Jalan mana itu, Bang? Jalannya siapa yang Anda lalui? Itu adat istiadat, Bang, bukan agama. Jalannya siapa Anda lalui ke gereja? Menyembah Yesus itu jalannya siapa, abangku? Bukan dengan keagamaan, beda. Menyembah Yesus itu jalannya siapa? Itu bagi yang percaya kepadanya. Bukan jalannya Yesus. Ya, kami seorang Kristen percaya sama Yesus. Sekarang kalau jalannya Yesus, menyembah Yesus atau menyembah Elohim? Kan Yesus lah. Jalannya Yesus itu, jalan yang ditunjukkan Yesus, menyembah Elohim yang tak terlihat atau menyembah Yesus? Menyembah Allah Bapa yang di surga disuruh. Menyembah Yesus gak? Udah bilang tanpa Yesus kan Menyembah Yesus gak? Kan saya bilang tanpa Yesus kan dia jalan. Dia jalan. Nah, ya. Terus kalau dia jalan, dia disembah enggak dia? Disembah enggak? Disembah tidak? Disembah tidak Yesus itu? Kalau kami, Bang, sebagai manusia ya, yang kami nampak, Tuhan yang nampak Yesus. Ya berarti Anda menyembah Yesus. Apakah itu jalannya Yesus? Apakah itu jalan yang diajarkan Yesus? Untuk merujuk ke Allah Bapa yang di surga. Enggak, saya tanya, apakah itu jalan yang ditunjukkan Yesus? Menyembah dirinya? Bang, kan kita dibilang apa tadi? Yesus itu menyembah Bapa yang di surga. Iya, sekarang apakah Yesus memberikan jalan menyembah dirinya? Bukan ada. Kata Iya, Yesus berarti tidak ada. Berarti Anda tidak melalui jalan yang Yesus tempuh. Bang. Gimana, Bang? Gimana, Bang? Kami memang percaya Yesus itulah jalan kebenaran. Itu jalan Anda. Yang saya tanya jalan yang Yesus tempuh
untuk sampai kepada Bapa, apakah menyembah dirinya juga? Tidak ada disuruh menyembah Yesus. Nah, terus kenapa kalian menyembah Yesus? Bukan kalian menyembah Yesus, kalian percayai. Kalau Anda tidak menyembah Yesus, bukan Kristen namanya. Kristen itu penyembah Yesus. Anda harus jujur akui, di gereja kalian menyembah anak orang, anak Maria, abangku. Kalian ke gereja hari Minggu itu menyembah Yesus. Bisa kau lagi dirimu, Bang. Yesus itu Yesus itu berkata, perkataan adalah perkataan Allah Bapa. Terus mana perkataannya bahwa sembahlah Yesus? Tidak ada dibilang sembah Yesus. Terus kenapa kalian menyembahnya? Kalau tidak ada, kenapa kalian menyembahnya? Kenapa kalian menyembahnya kalau tidak ada? Karena dia Allah Yesus karena dia adalah mengatakan perkataan Allah. Kenapa Anda melakukan sesuatu yang Yesus tidak tunjukkan? Karena Yesus sudah naik ke surga. Kenapa Anda melakukan sesuatu yang Yesus tidak kerjakan? Memang itu yang kami kerjakan, Bang. Yesus tidak mengerjakan itu, kenapa Anda kerjakan? Siapa bilang? Makanya, Bang, jangan baca Alkitab dengan kebencianmu. Loh, kok jadi kebencian? Justru saya ini belajar Bible sampai saya terheran-heran dengan Kristen. Katanya pengikut Yesus, tapi tidak ada satupun ajaran Yesus yang kau ikuti, Bang. Ya. Salah sama bantu baca novel. Kalau kau baca dengan kebencian, otakmu tidak waras lagi, tidak sehat. Oh, Anda salah. Anda yang membenci itu Anda. Yang membenci itu Anda, bukan saya. Saya itu Bible menumpuk di dalam lemari kaca Bible saya. Saya baca itu mencari kebenaran akan agama. Diam dulu. Saya baca Bible itu demi untuk mencari jalan di mana kebenaran orang-orang Kristen ke gereja hari Minggu menyembah Yesus, makan babi, tidak bersunat, Natalan dan. Ternyata saya tidak temukan di Bible, tidak ada. Yesus mengenal Kristen aja di Bible nggak ada, Bang. Yesus perintahkan menyembah dirinya di Bible nggak ada. Yesus memerintahkan ke gereja hari Minggu tuh nggak ada. Yesus memerintahkan makan babi nggak ada. Yesus memerintahkan kemudian tidak bersunat itu nggak ada. Memerintahkan Natalan nggak ada. Mengenal dan bahkan menjadi Kristen pun Yesus tidak pernah perintahkan. Kalian bikin-bikin sendiri, habis itu kalian ambil Yesus, kalian lantik di situ. Yesus, kau duduk di situ, kau sebagai Tuhan ya, jangan kemana-mana. Oke? Kami ingin ibadah Minggu menyembahmu. Kau jangan kemana-mana Yesus, kau di sini sebagai Tuhan kami. Kan begitu? Kalian sendiri yang melantik anak orang jadi Tuhan. Kalian sendiri yang melantik anak orang menjadi sembahan. Sedangkan Yesus sibuk menyembah kepada Tuhannya. Eloah Abraham, Eloah Isa, Eloah Yakub, itulah yang Yesus sembah sehari-hari. Datang kalian penumpang gelap dari barat, justru mengangkat anak orang jadi sembahan. Saya hampir 20 tahun belajar Bible, Bang. Tidak ada saya temukan agama Kristen di dalam pengajaran Yesus. Secuil pun tidak ada. Kalau Anda mengatakan ada, bantah saya sekarang kesempatan Anda, saya kasih kesempatan 10 menit jelaskan di mana Yesus mengajarkan tentang agama Kristen. Silakan. 10 menit. Saya diam. Ini, Bang, ya. Sebelum Yesus naik ke surga, dia berjumpa dengan murid-muridnya. Lalu dia bertanya kepada Markus dan bertanya semua murid-muridnya semua, apa katanya? Nggak ada Markus, nggak ada Markus. Markus bukan murid, jangan dikarang. Oh. 18 tahun, Bang, hampir 19 tahun saya belajar Bible. Jadi nggak boleh orang depan saya meskipun Kristen ngarang-ngarang di luar Bible, pasti saya tahu. Ini Markus penulis dia. Iya, Markus penulis, tapi itu asisten Paulus, bukan murid Yesus. Silakan, lanjut. Jadi ini udah dikatakan di sini, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Jadi gereja itu, Bang, tempat ibadah kami. Ya silakan. Ya silakan. Yesus mengajarkan. Kami menyembah Yesus, menyembah Allah Bapa yang di surga melalui Yesus mengajarkan itu.
Bang, udah saya itu bang persekutuan kami. Nah, iya itu derita Anda. Yang saya tanya Yesusnya. Derita Anda bersekutu itu derita Anda. Yang saya tanya Yesus kenal nggak gereja? Yesus kenal nggak Kristen? Kan Kalau begitu, tidak Bang. dijaga hatinya, dia tidak akan masuk surga. Aku jamin, Apa Bang. pula? Yesus Bukan mengatakan, surga, bukan bang. Yesus mengatakan masuk surga itu satu. Cuman satu masuk surga itu, kata Yesus. Apa itu? Jangan kau hilangkan Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan Ya. kepada orang lain. Kau masuk surga. Benar. Betul? Benar. Pertanyaan saya, apakah Paulus menghilangkan Taurat meskipun yang paling terkecil? Tidak. Baik. Baik. Galatia 5 nomor 2. Barang siapa yang menyunatkan nonotnya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Itu dia hilangkan atau tidak? Sunat itu. Kolose 2 nomor 16. Jangan lagi kau mau diatur tentang makanan, minuman, dan hari raya. Jangan. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah dan ketetapan yang ada dalamnya. Filipi, Efesus 2 nomor 15. Kalau pengikut Paulus tidak menghilangkan Taurat, maka tidak akan ada Kristen, yang ada hanya Yahudi. Kristen muncul, Kristen itu ada, dengar, Kristen itu ada dari hasil menghilangkan Taurat. Kalau orang Adam tidak ada hukum Taurat, bang. Orang Adam tidak ada hukum Taurat. Ya, memang saya bukan Yahudi, saya bukan serigala nyamar domba. Si Anda loh. Orang apa yang menghilangkan? Kalau kami bang, tidak ada hilang, hukum Taurat tidak ada. Oke, sekarang kamu ibadah Minggu atau ibadah Sabtu? Minggu. Meow. Taurat ajarannya Minggu atau Sabtu? Kalau kami bang Kristen Protestan saya. Bang. Nenekmu kiper, saya tidak tanya. Saya tanya, orang Torah mengajarkan Sabtu atau Minggu? Kalau Yahudi Kalau Sabtu. sudah tiada, jangan ngaku ada. Tidak menghilangkan. Anda beribadah Bang, Minggu. abang, kalau kuliah abang tadi berbicara, abang berbicara sangat garang abang. Tapi kalau sama bang Edis abang, Mulai lagi. Mulai lagi menghibur diri. Mulai lagi menghibur diri. Orang yang tidak bisa baca kitab suciku lagi dijagokan lagi sama dia. aku bang jujur ya, aku nggak bisa baca, jujur tak bisa. Iya, Bang, berarti Anda nggak akan paham, Abang. Anda tidak paham. Dengarkan, di dalam Al-Quran saya menjadi satu kaidah betul yang tidak bisa kemudian kami bantah. Apa kata Al-Quran saya? Wa qad nazzala alaihimul kitabi an isa sami'atum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha, hatta sehingga orang itu, hatta kata Allah, fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin gairi. Kata Al-Quran, innakum itsam mithuhum, barang siapa yang duduk bersama dengan pengolok-olok Al-Quran, apa kata Quran, maka sungguh dia sama seperti dia. Kata Allah, innakum itsam mithuhum, kalau kau duduk bersama dengan pengolok-olok Al-Quran, maka engkau akan sama seperti dia. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Orang-orang yang duduk bersama dengan pengolok-olok Al-Quran, yaitu orang-orang munafik, akan bersama-sama masuk ke dalam api neraka. Bukannya kami tidak mau berdebat dengan Edis, kami tidak mau masuk neraka. Coba kalau Edis mau diskusi dengan jujur bahas Al-Quran. Kami bang orang abang garang saya lihat tadi. Iya, memang sama Edis pun kulumat. Sama Edis, Anda nggak lihat saya terakhir dialog sama Edis? Anda nggak lihat?
Anda nggak lihat? Ah? Udah kuliah abang lo bang. Ya, Cuma terus begini dia aja. mengatakan, Namanya itu Edis, orang tunggu, Malaysia tunggu, sudah saya lihat, Bang. tunggu. Cuma Kalau kalau burung beo abang saya lihat burung beo. oh itu Gini. editan, itu editan, Cuma katanya itu editan, itu Kayak burung editan, beo. itu editan golongan murid-murid Paulus, itu editan. Sekarang kalau Anda menyimak dialog saya dengan Edis, Edis mengatakan apa tentang penyaliban? Orang Kristen tidak diselamatkan karena penyaliban, betul? Ya. Terus orang Kristen diselamatkan karena apa? Meow. Bang, karena itu Bang. bang, saya kecil pun tahu. Bang, menurut Edis orang Kristen itu tidak diselamatkan karena penyaliban. Penyaliban itu adalah karya iblis. Pertanyaan Iya. muncul. Pertanyaan muncul. Lalu Kristen selamat karena apa? Karena Yesus disalibkan. Iya. Edis mengatakan orang Kristen tidak selamat karena penyaliban. Tahu nggak apa pengertiannya? Bisa jelaskan. Elah. Bisa jelaskan. Pertanyaan saya sekarang, Anda diselamatkan karena apa? Karena Yesus sudah menebus dosa kami. Di mana? Dari situlah bang kami percaya. Iya, di mana? kepada- Disalib kan? Dengan salib kan? Ya. Edis mengatakan bukan karena salib kalian selamat. Mana pengertiannya bang? Bukan karena Yesus. Bukan kami percaya itu. Ada Yesus. Edis mengatakan Kristen Yesus sudah naik ke diselamatkan. surga. Dengar. Yes, Edis mengatakan Kristen diselamatkan karena ketaatan Yesus. Betul? Betul. Oke. Yang mau menyalib Yesus, iblis atau Elohim? Iblis. Yesus taat nggak kepada keinginan iblis itu? Karena gini bang. Kena di jantung lagi. Saya ulang lagi. Apakah Yesus taat kepada keinginan iblis untuk menyalib dia? Bukan taat bang kepada itu. Kena jantung lagi. Hancur ginjal yang menginginkan Bukan penyaliban. Bang Juma. Penyaliban itu iblis. Yesus tunduk kepada itu enggak? Taat enggak kepada salib? Bang Juma dia di dalam dunia sebagai manusia. Masalah hancur tambah hancur ajaran Kristen di tangan Edis. Pengertiannya bukan kayak gitu bang. Kalau kami Ayo sekarang kalau Anda punya pengertian, jelaskan kepada saya, apakah penyaliban dari iblis? Ya. Apakah Yesus taat kepada keinginan iblis untuk disalib? Ya atau tidak? Oh, kalau itu bang, itu kan iblis itu bang dari Yahudi yang datang menyalibkan Yesus. Tapi karena ketaatan Yesus kepada Bapa, itu prinsipnya. Yesus taat kepada siapa sampai dia taat ke salib? Bukan bang, kalau itu kan Yahudi. Mendidik ginjalmu abangku. Ada situ, bang, karena gini bang, itu menyangkut politik. Iya, politik. Yesus taat nggak kepada keinginan politiknya? Orang Yahudi taat tidak? Karena gini bang, Jangan samakan di gereja dan di bang, sini. karena menyangkut umum itu bang, makanya Mendidik ginjal. Coba Anda jelaskan ke saya. Apakah Yesus taat ketika iblis menginginkan penyaliban? Apakah Yesus taat kepada penyaliban? bukan taat bang, beda taat. Beda taat, perkataan abang itu beda. Sekarang iblis mau Yesus disalib, betul? Iblis yang menyalib, itulah bang dari ya orang Yahudi. Iblis mau Yesus disalib, betul? Ya, iblis mau, iblis. Ginjal meleleh. Tadi mendinis, sekarang meleleh. Edis menghancurkan iman Kristen, udah hancur dari sono makin hancur. Yesus mengatakan, Edis mengatakan bahwa keselamatan Kristen bukan karena penyaliban, melainkan karena ketaatan Yesus. Oke, yang menginginkan penyaliban iblis atau Elohim? Iblis. Taat tidak Yesus terhadap penyaliban?
Kayak gini bang, ada di situ. Bang, dalam negara kita. Maka ada tertulis dalam kitab kami bang, patuh sama Abangku, pemerintahanmu, patuh sama Tuhanmu. abang, taat tidak Yesus kepada keinginan iblis untuk mati di atas salib? Taat atau tidak taat? Itu bang. Kalau dibilang patuh sama pemerintahmu, bang, sama Tuhanmu. Taat tidak Yesus kepada iblis yang menginginkan dia disalib? Bukankah Yesus bisa kabur langsung ke langit tanpa disalib? Kenapa dia harus taat kepada iblis? Berarti kesimpulan saya saudaraku, keselamatan Kristen itu berasal dari ketaatan Yesus Tuhannya Kristen kepada iblis. Titik. Kalau Yesus tidak taat kepada iblis, Kristen tidak selamat. Tetapi karena Yesus taat kepada iblis, Kristen selamat. Tapi mimpi. Kenapa? Masuk akal aja kagak, apalagi masuk surga. Jadi, Kan gitu. izinlah bang ya, bang, cuma aku kalau tidak mau abang, karena abang adalah saudaraku. Memang abang, kita kan cuma diskusi nih. Iya, Kita tetap saudaraku saudara. se-Indonesia. Tapi bang, kalau dalam kepercayaan, mungkin kita beda kepercayaan. Beda. Tapi Kita tetap saudara. saudara, ya bang ya. Oke. Begitu saudara. Sorry bang ya. Iya, iya abang, iya Raja Holong, thank you. Jadi saudara-saudara sekalian, kalau nggak salah sih Raja Holong ini pernah mengaku Muslim. Dulu dia Muslim, kemudian dia murtad. Kalau saya nggak salah ingat, saudara kita Raja Holong ini dulu Muslim, lalu murtad. Dulu pernah diskusi panjang tentang keselamatan, bla 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 bla. Nah, ini sekarang lagi muncul lagi, makin menderita kita buat. Tetapi bersaudara, menjalin, merajut, kemudian toleransi ya wajib. Tapi diskusi antar agama ya harus masing-masing mempertontonkan kebenaran dari kedua agama ini, ya kan ya. Mulai dari kita membahas tentang keselamatan, jaminan surga di antara Islam dan juga di Kristen. Kita sudah jelaskan, kita udah jabarkan, kan gitu. Sampai detik ini kita minta mana jaminan keselamatan atau jaminan surga untuk Kristen, ternyata nggak ada. Edis muncul tuh, keselamatan di Kristen karena ketaatan Yesus kepada kepada siapa? Pada salib. Halo abang, Dan salib salam kenal. adalah keinginan iblis menurut Edis. Ya, salam kenal saudara. Katolik, Protestan, Aku Katolik bang. Katolik. Boleh buka kamera bang? Kita diskusi baik-baik, pelan-pelan kayak tadi. Tidak usah, saya hanya kasih satu ini aja. Abang punya iman toh? Pasti di Islam iman itu hanya di Islam, di agama lain tidak ada iman. Di agama lain itu nggak ada iman. Iman itu adalah konsep tertinggi di Islam. Agama lain tidak ada iman, cuman ikut-ikutan menggunakan kata iman. Kata iman itu hanya ada di Islam. Kalian adalah umat percaya, aliran kepercayaan. Anda hanya yakin saja, tapi tidak ada iman. Beriman kepada, percaya kepada Prabowo berbeda dengan beriman kepada Prabowo. Itu berbeda. Ya, jadi di Kristen itu nggak ada iman. Di Islam aja yang ada iman. Kalau tidak percaya silakan baca original teks kitab saudara. Adakah iman di situ? Nggak ada. Itu cuma diambil di Islam. Barakallah sahabat, semangat. Masya Allah. Luar biasa sahabat-sahabat saya ini. Silakan saudara, semangat sore. Semangat sore. Ingat sekali lagi ya, di agama Kristen itu tidak sama seperti di Islam. Iman itu ada di Islam. Bahkan itu bagian daripada rukun. Keislaman itu harus ada, wajib hukumnya. Nah, kalau di Kristen itu nggak ada. Percaya, yakini, itu baru di Kristen. Iya, tapi kan telu sih. Halo? Telu sih. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Telu. Salah tekan beliau itu pasti.
Sahabat Yasmin, barakallah. Asi, barakallah. Abang, saya mau tanya dulu, ini abang berbicara tentang agama, tapi agama Islam itu datangnya dari mana, abang? Dari Indonesia atau dari mana? Islam itu ada sejak dari Nabi Adam alaihissalam, diajarkan Abraham, kemudian Musa, kemudian Daud, kemudian Salomo, kemudian Yesus, terakhir Nabi Muhammad. Jadi seluruh nabi-nabi itu mengajarkan Islam. Yang Kristen ini yang perlu dipertanyakan, siapa yang mengajarkan Kristen? Yesus tidak, Musa tidak, Daud tidak, Salomo tidak, Yesus tidak, Nabi Muhammad tidak. Lalu siapa yang mengajarkan Kristen ini? Nah, penting itu. Makasih ya teman-teman yang sudah mendukung kemudian komal kita ini, Masya Allah. Ternyata setelah live itu bisa dilihat loh, Bang Arif ajarkan bisa melihat siapa-siapa aja yang ranking tertinggi di komal kita ini, termasuk saudara Yasmin. Ini posisinya sudah 4-3 hari tak tergantikan beliau, bersama dengan saudara SOOS dengan MRM itu tertinggi juga namanya di tempat kita, Masya Allah. Makasih ya teman-teman atas dukungannya. Yang di YouTube juga, Masya Allah, luar biasa. Yang di YouTube tolong di share, di subscribe juga, di like dan komen juga di kolom komentar ya, biar semakin ramai, semakin banyak yang menerima kebenaran dari Islam. Cobalah kawan-kawan, ini tema puncak juga ini, jaminan surga Islam Kristen ini juga adalah tema puncak. Tapi ternyata tema puncak pun mereka masih keteteran gitu kan. Jaminan surga untuk Kristen itu mana? Sahabat-sahabat, barakallahu fiik. Mana jaminan keselamatannya? Di agama mereka itu mana? Kita cari nggak ada, cuman lari ke Yohanes 4, 16. Kemana lagi pergi yang tadi? Yohanes 4 nomor 20, yang 8 nomor 24. Kemana lagi? Nggak ada pun. Jaminannya untuk mereka kita nggak temukan. Saya bilang sama saudara-saudara, saya hampir 19 tahun menggeluti kitab saudara-saudara kita. Tujuannya untuk memberikan mereka legitimasi. Oh ini loh kebenaran kalian ke gereja hari Minggu, ini dalilnya. Kebenaran kalian makan babi, ini dalilnya. Kebenaran kalian tidak bersunat, ini dalilnya. Kebenaran kalian menyembah Yesus, ini dalilnya. Kebenaran kalian merayakan Natal, ini dalilnya. Saya pelajari itu semua. Saya pelajari. Dan tidak ada satupun di situ dijelaskan berasal dari mulut Yesus. Tidak ada. Contoh Roma 14:9, untuk itulah Yesus mati agar ia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan. Itu di Indonesia. Original teksnya bukan untuk menjadi Tuhan, untuk menjadi Tuan, menjadi junjungan, menjadi pemimpin, menjadi imam, menjadi gembala, menjadi juru. Bukan menjadi tujuan, bukan menjadi Tuhan atau God, bukan, atau Theos atau Eloah, bukan, tetapi hanya sebagai perantara jalan menuju kepada Sang Yang Maha Tinggi. Nah, lagi-lagi diartikan dia Tuhan. Itu loh teman-teman sekalian. Jadi memang berat. Tema ini juga sebagai salah satu sentral kepercayaan saudara-saudara kita Kristen. Tetapi lagi-lagi tidak ditemukan di dalam kitab mereka adanya jaminan itu. Ya, sahabat anak Medan, Singapura Monitor Gurunda, makasih. Mereka dalilnya dipaksakan. Betul sekali saudaraku Asep Kurniawan, benar. Makasih sahabat Zainal dan yang lain, Masya Allah. Jadi begitu. Ini adalah Bang Zainal, ini adalah sentral di beberapa sentral, artinya poin-poin yang terpenting di dalam keyakinan saudara kita Kristen. Ini yang terpenting. Jadi buat apa kita masuk dalam sebuah agama kalau ternyata jaminannya itu nggak ada gitu loh. Nggak ada jaminan seperti Al-Quran menjamin umat Islam. Itu tidak ada jaminan kemudian bagi mereka untuk masuk surga. Dari Yesusnya tidak ada jaminannya. Ini
yang kita sesalkan kemudian. Nah, kemudian Ibu Darni menulis, itu sama dengan Markus 9 nomor 49. Semua orang Kristen akan dibakar dengan api, digarami dengan api. Baca Markus 9 nomor 49. Semua orang Kristen akan digarami dengan api. Maryam 71 itu baca 72-nya. Jangan pura-pura gila dong. Jangan pura-pura gila. Jadi jaminan Islam itu tentang surga itu wow. Tidak diragukan. Maryam 71 baca 72 jaminan surganya. Atau kalau Anda kurang yakin baca An-Naziat ayat 27 dan seterusnya. Jelas sekali di sana bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kami umat Islam bahwa jaminan surganya umat Islam itu tidak main-main. Fa iza ja'atit tammatul kubra. An-Naziat ini terkait mendatangi neraka. Mendatangi ya bukan masuk neraka. Ini dengarkan Bu Darni di bawah. Mendatangi neraka bukan memasuki neraka. Mendatangi pemakaman bukan memasuki kuburan. Mendatangi rumah sakit bukan memasuki ICU. Paham? Mendatangi pasar bukan masuk ke dalam toko. Bedakan itu, pakai otak. Al-Quran menjelaskan fa iza ja'atil tammatul kubra. Dia dikatakan di sana bahwasanya ketika kemudian malapetaka terbesar telah sedang terjadi, yaitu hari kiamat. Yauma yatasakkarul insan masa'a. Itu diterangkan tuh di dalam Al-Qur'anul Karim. Pada hari itu manusia teringat apa yang dikerjakannya ketika hidup di bumi. Wa burrasatil jahimu liman yara. Dan neraka jahim diperlihatkan dengan jelas kepada seluruh manusia yang bisa melihatnya. Itu jelas itu Al-Qur'an mengatakan kepada orang yang melihatnya. Neraka itu diperlihatkan kemudian oleh Allah. Fa amma man taqa. Adapun orang yang melampaui batas, yaitu menyembah sesamanya makhluk, itu Al-Quran mengatakan wa atharal hayatad dunya, dan mereka lebih cinta kepada kehidupan dunia. Fa innal jahima hiyal ma'wa, maka sesungguhnya neraka jahima adalah tempat tinggalnya. Lalu apa kata Allah? Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahal nafsa 'anil hawa. Adapun orang-orang beriman, orang-orang yang takut kepada Allah, yang menjaga kemudian hawa nafsunya, maka apa kata Allah? Fa innal jannata hiyal ma'wa, sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Jaminan surganya Islam itu luar biasa. Tak ada keraguan di dalamnya. Jelas itu. Surah Maryam ayat 71, kalau Anda mau lebih jelasnya lagi di data yang lain, Al-Quran surah An-Naziat Anda baca dari ayat 34 sampai 42. Itu 34 sampai ayat 42 di Al-Quran surah An-Naziat Anda baca jaminan surganya umat Islam begitu jelas tanpa keraguan. Di Kristen satu data pun saya minta itu ndek nara. Tidak ada satu data pun untuk orang Kristen, tidak ada. Tidak ada jaminan dari Yesus kepada orang Kristen, yaitu orang-orang di luar Yahudi. Tidak ada, yaitu orang-orang yang menuhankan dirinya. Itu tidak ada. Orang-orang yang ibadah minggu, itu tidak ada jaminan dari Yesus. Orang-orang yang tidak bersunat, itu tak ada jaminan selamatnya dari Yesus. Orang-orang yang kemudian makan babi, tidak ada jaminan keselamatannya dari Yesus. Tidak ada. Hanya dikatakan, akulah jalan. Nah, kalau dia jalan, berarti Anda harus melalui ajarannya. Anda harus percaya kepadanya. Inilah begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, sehingga Tuhan menganugerahkan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepada anaknya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Barang siapa yang percaya. Kalau percaya, berarti harus menjadi Yudaism. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Percaya enggak? Percaya enggak? Percaya bang. Terus kenapa kamu mengaku-ngaku pengikutnya sementara kamu bukan Bani Israel? Berarti kamu enggak percaya. Di mulut doang. Percaya bang. Lah kamu Bani apa? Kami Bugis bang. Terus kenapa kau percaya kepada Yesus? Kenapa kau percaya? Kenapa kau menjadi Kristen? Sementara kau mengatakan percaya kepada Yesus. Yesus mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Percaya enggak? Percaya bang. Terus kenapa kau jadi Kristen kalau gitu?
Lalu kemudian dikatakan lagi di dalam Matius 23 nomor 49, nomor 39, mulai sekarang engkau tidak akan melihat aku lagi sampai engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam Tuhan. Percaya enggak? Percaya bang. Terus kenapa kamu percaya Yesus itu datang ke Paulus? Kenapa kau percaya Yesus datang ke Ananias? Kenapa kau percaya Yesus datang di Pulau Patmos? Kalau kau percaya bahwa engkau tidak akan melihat aku lagi. Kan mulut beda, praktik juga beda. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan perbuatannya adalah perintah manusia. Begitu saudara-saudaraku, ya. Jadi tolong saudara-saudara, kita masih butuh jawaban tegas. Mana jaminan surga dari Yesus untuk di luar Yahudi? Mana? Mana jaminan surganya? Ada satu data aja deh. Satu data, misalnya Lukas 11 nomor sekian, Markus 2 nomor sekian, Yohanes ini nomor sekian, Matius ini. Jangan kau bawa surah-surah Paulus, karena itu sudah beda, itu beda konsep. Makasih sahabat Bang Zainal, barakallah, Masya Allah. Mana dalilnya? Satu data aja kalau ada jaminan Yesus untuk orang-orang Kristen. Satu data aja. Tunjukkan kepada saya, mana? Akulah jalan. Ya memang, terus kenapa Anda tidak jadikan Yesus jalan? Anda malah jadikan tujuan. Bayangkan itu teman-teman. Satu data. Dari jam berapa tadi kita dialog? Satu data kita minta. Tidak ada sampai detik ini tuh nggak ada. Coba. Satu data kita minta. Jaminan surga untuk orang Kristen tidak ada di Bible. Mereka cuma mengambil ucapan-ucapan Yesus yang diperuntukkan untuk Yahudi, untuk Bani Israel. Yang kita minta data ucapan Yesus untuk non-Yahudi, Kristen. Tidak ada teman-teman. Halo, selamat sore. Sore juga. Iya, dari Kristen Katolik. Dari Kristen. Nah, langsung bang, langsung sebutkan di kitab mana, nomor berapa jaminan Yesus surga untuk orang-orang Kristen. Silakan, kami ingin dengar. Apakah kitabnya abang mampu jawab itu isi kitab saya? Jaminan surga, jaminan surga Kan untuk abang, Kristen. Abang bahan abang itu kitab kami abang bawa, tapi abang kan tidak memunculkan kitabnya di sini. Uji antara dua kitab itu. Jaminan surga Islam dan Kristen, saya sudah membacakan jaminan surganya tadi. Ulaika humul warithun. Mereka itulah orang-orang yang mewarisi. Alladzina yarisuna al-firdaus hum fiha khalidun. Umat Islam mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Al-Qur'an surah Al-Mu'minun ayat 10 ayat 11. Jelas. Saya mau tanya dulu. Nah, sekarang kita minta satu dalil saja. Di kitab mana ada jaminan surga untuk Kristen dari Yesus? Silakan. Enggak ada. Enggak ada, Bang. Sahabat Senal barakallahu fiik. Enggak ada ya? Bang Suma. Iya. Itu saya mau pertanyakan itu temanya di atas. Jaminan surga Islam. Iya. Jaminan surga kan udah aku baca dalilnya. Bagaimana abang bisa meyakini bahwa Islam itu jaminan surga? Kan ada kitab suciku yang mengatakan itu. Iya. Ulaika Yang humul mengatakan di situ di kitab. warithun. Yang mengatakan di kitab Alladzina yarisuna al-firdaus hum fiha khalidun. Itu Al-Qur'an saya, kitab saya menjamin surga kepada saya, titik. Tolong tunjukkan di kitab Anda dari mana? Yesus menjamin surga untuk Kristen. Silakan. Dari mana datangnya itu kitabnya abang? Enggak usah, itu bukan urusan Anda. Iya. Kita berbicara mengenai jaminan, Abang. Merasa benar, merasa masuk surga. Dari mana datangnya itu kitab abang? saya. Itu kitab saya mengatakan itu. Saya juga minta kitab Anda, ada nggak pernyataan jaminan surga untuk Kristen? Mana di kitab Anda? Mana?
tunjukkan Ada dulu nggak? kepada saya di mana dari mana datangnya itu kitab. Siapa yang bawa dari Tidak surga? perlu. Kami beriman kepada berarti kitab besar kami. mulut, Bang Suma itu besar mulut tidak bisa. Nah sekarang menunjukkan. kitab Anda ada nggak jaminan surga untuk Kristen? Di kitab Anda nih? Nggak ada teman-teman. Tidak ada jaminan surga di Kristen dari Yesus. Tak ada dalil untuk Kristen selamat. Di mana Yesus adalah seorang guru. Yesus tak pernah mengajarkan kalau Kristen selamat. Cari di Bible tapi tak ada data-datanya. Oh, surga hayalan saja. Oh, hayalan saja. Tak ada data, tak ada kitab, tak ada bab, tak ada ayat menerangkan Kristen selamat. Yesus membisu tanpa kata, membisu tanpa perbuatan. Yesus tak pernah menjamin surga untuk Kristen. Lalu apa tujuannya Anda jadi Kristen? Dari mana Yesus tak datangnya itu mengenal batu? Kristen. Itu Minta batu yang data dicium tapi itu tidak dari mana? dikasih data. Karena tak Dari mana ada datangnya memang itu batu yang datanya. dicium? Sepi dengan data, tak ada kitabnya. Sepi dengan kitab. Yesus tak mengenal Kristen, itulah dia jawabannya. Suma. Tidak ada dalil. Saya minta dalil. Jaminan Yesus Bang. keselamatan Saya terhadap mengakui Kristen mana dalilnya? Saya mengakui Bang Saya Suma diam. pintar. 1, 2, 3. Saya diam. 5 menit saya kasih kamu waktu tunjukkan dalil jaminan surga untuk orang-orang Kristen dari Yesus langsung. Silakan. Saya diam. Ya, jaminan kami itu ya Tuhan Yesus. Surga bahwa dia itu bangkit dari kematian. Tapi Tuhan Abang bagaimana bisa membuktikan bahwa dia ada? Bagaimana itu? Itu jaminan surga kami karena Tuhan kami itu kan dia satu-satunya bangkit di dunia ini naik ke surga. Tapi Tuhannya Abang apa benar ada enggak? Jangan sampai Aku tidak mendengarkan ada dalil dari Yesus loh teman. Mungkin salah kali ya. Coba. saya enggak kita sini Bang. Enggak ada juga. Di mana ya kira-kira? Oh di sini. Saya lagi di tempat kerja ini Bang. Tapi Enggak ada juga. Abang Coba itu, di sini. mohon tunjukkan kepada saya. Enggak ada juga teman-teman. Kalau di sini. Siapa di mana ada tertulis di kitabnya Abang? Enggak ada. Kepada siapa? Terus di mana dong? Dari mana datangnya itu kitab Abang? Dari mana? Abang bisa Sahabat ya Kianar. Thank you, syukran. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kitab Di Abang mana? tidak bisa. Di mana dalil? Oh di sini mungkin sini. Tidak ada di mana? Di mana jaminannya Yesus kepada orang Kristen? Kau saya nggak mendengar. Hah? Nggak ada. Nggak ada. 5 menit dikasih waktu untuk menunjukkan data di Bible jaminan keselamatan untuk orang-orang Kristen dari Yesus itu tak ada itu. Ini kan kata saya dulu dari Cuman mana doktrin datangnya kitabmu. maci bangkit dari kubur naik ke surga. Tunjukkan kepada Cuman saya begitu saja. Di mana Mana jaminannya? Oi, jaminan Yesus untuk Kristen itu di mana? Tak ada tertulis ternyata. Jadi selama ini kalian ngapain aja? Oi, sibuk sendiri, menyembah sendiri. Tak ada perintah, cuma ngarang-ngarang. Sibuk sendiri, tapi tak ada perintah. Itu repot sendiri. Mana dalilnya kawan? Dalil. Beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Oke ya? Jadikanlah seluruh bangsa menjadi murid. Oh ya, terus untuk apa? Untuk apa kau suruh orang jadi pengikut? Untuk apa kalau kau nak jamin surga? Mana dan jaminanmu? yang kau katakan kemarin itu walau di dunia mana kau buktikan sekarang mana? Tunjukkan kepada saya yang kau cerita itu.
Mana buktinya? Teman-teman, Cerita begitu tinggi. beratnya padahal ini adalah tema-tema sentral Oh, keyakinan. jadi kamu tinggi tidak bisa kau buktikan. Jadi buat apa ke Walau gereja sedunia. kalau tak ada jaminannya? Buat apa? Cuman karena suka makan B2? Karena suka tidak mau sunat? Karena tidak mau tunduk kepada pencipta langit dan bumi? Sampai Muhammad kalian... itu- Hah? Muhammad itu tidak sunat. Kau itu sebenarnya tidak boleh sunat. Mana lari kemana-mana? Kau Marah lari mengatakan kemana-mana. sunat, tapi Anda Marah tidak lari sunat kemana-mana. sebetulnya. Coba mana perintahnya? Surga itu ada di Kristen itu mana? Mana jaminannya? Mana? Naik ke sini cuman omong-omong. Hah? Bukan nomor-nomor, Bang. Terus mana jaminan surganya coba? Coba Ceritamu jaminan tinggi surga. sekali ceritamu. Loh, saya malah justru cuman minta satu data jaminan surga dari Yesus untuk Kristen itu mana? Anda nggak bisa nunjukkan apa ini? Kau dasar milik kitabmu atau kitab kami? Kitab Anda, tunjukkan kitab Anda. Yesus menjamin surga untuk Kristen mana? Di mana? Terus Lukas, apa? Markus, Matius, Yohanes di mana jaminannya? Terus apa fungsinya kitabmu tidak bisa kau pakai membantah? Loh, saya tidak perlu bantah, saya minta jaminan surga di Kristen itu dari Yesus itu mana? Tertulis di mana? Di mana tertulis? Orang ke gereja tiap minggu, makan babi, Natalan, kebaktian, bla 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 segala macam. Ya, bakti sosial, terus siapa bagi-bagi yang suruh Indomie. Untuk apa Terus itu semua kalau tidak ada jaminan surganya mana? Terus siapa yang suruh? Kalau kamu itu siapa suruh bangun masjid? Siapa yang suruh? Mana jaminan surganya? Kita bicara tentang surga, jaminan surga ini, Bang. Cerita. Tidak Ya, ada. Ya surga Tidak Anda, ada itu jaminan Yesus lah. surga. Tidak ada jaminan surganya. Percuma dong menjadi anak Tuhan tapi tidak dijamin surga. Roma 8 nomor 10 Anda Jadi, baca. itu Kalau ada Yesus kambing. ada di dalam tubuhmu, dirimu, kamu tubuhmu memang mati karena dosa. Basolah generasi. Makin hancur sudah. Halo saudara, ayam jantan. Wih, Halo, halo juga. halo. Katolik Protestan. Soleh, Protestan, Kristen. Oke, langsung kawan, langsung. Data kitab mana, bab berapa, nomor berapa ayatnya jaminan surga untuk orang-orang Kristen, Katolik, Protestan, Advent atau apapun itu. Silakan. Tuh, ada. Ya, Bentar, silakan. saya buka. Saya Oke. balikkan kamera. Oke, kawanku. Kita dengarkan teman-teman. Santai. Iya, sangat santai. Ya, di mana? Di dalam Markus pasal 15 sampai pasal 16 ayat 15 sampai 16. Markus 15. Dengar ya, Iya, silakan. sampai 16. Nah, Oke, dengar oke. ya. Iya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Iya. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Ini ayatnya akan diselamatkan kalau percaya. Iya, Markus berapa itu? Apalagi, Bro? Enggak, Markus berapa? Loh, ini di layar saya munculkan. Iya, kau baca Markus berapa itu? Masa? Ini udah muncul Markus Iya, 16 enggak. 15 sampai 16. Kau bilang tadi Markus berapa? Ini baca di layar. Iya, tadi kau bilang Markus 15. Kau salah deh. Markus 16 ayat Markus 15 sampai 16, 16, Baca 17-nya. 17-nya boleh? Lah enggak, kamu minta aja 17, iya menjanjikan 17-nya. keselamatan ini. 17-nya dong, 17-nya dong. 17-nya Oh, bunyinya apa? 17-nya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Oke, sekarang kita uji apakah Anda jaminan Nah, surganya ini betul. benar nggak janji keselamatan? Itu Tunggu dulu, yang percaya kepada Yesus. Oke. Oke, good ya. Oke. Boleh Sekarang gantian nggak? giliran saya ngomong. Lu kamu baru nanya. Giliran saya ngomong. Saya tidak nanya. Saya minta Anda menunjukkan data, kan gitu. Markus 16. Markus 16, tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya. Berarti orang percaya masuk surga ya? Betul? Nggak nyambung, Bro. Kamu tadi nanya Di ayatnya. situ dalilnya. Sabar, jangan orang tegang, percaya sabar. masuk surga, betul? Sabar. Orang percaya Jangan masuk tegang. surga, Saya betul? sudah tunjukkan ayatnya. Tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya.
Dengarkan, saya uji Anda, Anda Gini, masuk dalam kategori atau tidak? Kamu jangan kejang, gantian. Pura Gantian, mengurangkan jangan komandi kejang. hati Allah. Jawab. Kejang, jangan. Pura Coba. mengurangkan komandi hati Allah. Pura mengurangkan komandi hati Allah. Mulai gini. Coba kau jawab. Gini. Tanda-tanda levelnya gini. ini, dengar. Dari tadi Tanda-tanda cuap-cuap ini akan menyertai orang percaya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang masuk surga adalah bisa bahasa asing. Kalau kamu punya jaminan surga bisa bahasa asing, berarti kau bisa masuk surga. Dengarkan saya. Matum bato puduk menasusi bang polok asu. Jawab. Jawab. Apa sih? Kamu nanya ayat keselamatan lari ke bahasa asing. Tanda baca dalil tadi Markus 16 nomor 17, tanda-tanda ini akan Nah, menyertai orang yang sebentar, percaya. sebentar. Bisa bahasa balikan lagi. asing. Matum Kayak gini lah kadang ya. pudukmu Juma itu susi cuma bang keluar-keluar puduk aja. kuse. Nomor 17. Gini, makanya Nomor gini, 17 baca. bro. Nomor 17. Gini, kalau kamu ketemu yang kena Nomor batunya, kayak 17. gini. Nomor Nah, 17 nih. baca. Nomor Ya. 17. Nomor Ya, 17. lihat. Dari Ya. 15 saya baca pelan-pelan Iya, ya. nanti Sabar. baca 17-nya ya. Jangan kejang, tenang. Silakan. Tenang ya, kamu kena batunya kali ini. Lihat ya. Silakan. Kamu tadi minta ayat. Dengar, kamu tadi minta ayat mana janji Iya. keselamatan. Ya. Sudah saya kasih, lalu lari ke bahasa asing. Nomor Hubungannya apa 17. dengan keselamatan? Baca Coba. 17-nya. Baca 17-nya. Lah enggak, hubungannya sama keselamatan apa? Kuncinya di Bahasa asing. 17-nya, Cak Ayu. Nah, kayak Kuncinya gini. di 17. Makanya Di Juma, 17 berani baca enggak, 17. Kamu minta ayat keselamatan. Iya, aku tapi minta enggak bahasa begitu. asing. Baca 17-nya. Kan gini teman-teman ya. Baca Gini, 17-nya. jadi memang, Juma, Baca kamu 17-nya baru dong. saya buka satu ayat. Baca Berani gantian tanya 17-nya. nggak? Baca 17-nya dulu. Berani gantian nanya nggak? Baca 17 dulu. Kalau kau berani baca 17, baru Lah, kita di-mute lanjut. lagi. Di-mute, Mana? teman-teman. Baca 17-nya. Baca 17-nya. 17-nya nggak berani dia baca, teman-teman. Jum, ini aja deh. Tidak berani Gini aja. baca. Kamu tadi 17-nya minta ayat, aku tidak udah kasih ayat. berani. Ya? Tidak berani, tidak lucu berani sekali. baca, tidak Gini. berani. Tidak berani baca nomor 17-nya. Karena di Oh, 17-nya di itu bukan pasanya nggak berani. Kristen. Oke, Nomor gini. 17-nya Saya itu balikin ya kamera Kristen lagi. tidak lolos. Gini, sini. Sabar. Ya. Kamu minta ayat 17 ya? Oke. Nih, sabar ya. Baca. Kamu kan pinter nih. Baca. Merasa pinter sih. Baca. Coba bacakan. Ini ya, 17 oke. ya, silakan. Oke, saya baca. Toroko nakan dekopati tong teos napolokan ambe nate namoraya to disanga to ambe akila komalolo dalam lupa Kayak gini teman-teman ya, level apologet kalian. Itu, saya Nggak sudah level. baca. Saya Disuruh sudah baca. bacakan ini nggak bisa. Saya sudah baca. Ini. Saya sudah baca. Baca, Dek. Baca, Dek. Silakan. Toroko nakan Jul, dekopati kau baca, tong. Dek. Dek. Akilau komalolo baca. danggi mulupai bawa asbolong. Udah ku baca. Udah ku Makanya, baca. Juma. Sekarang giliran kau. Kamu Giliran itu kau baca. nggak ada ilmunya. Giliran Kamu kau nggak baca. punya ilmu. Giliran kau baca. Gini, dengar deh ya. Baca, Dengar. baca. Lihat. Semeia detois, Oke. pio teusat nin. Oke. Oke. Tota para Oke. to golne pente se Eh. en Eh. to Eh. o To. mati. Oke. Terus. Mo